At-tawabi'u, pengikut-pengikut. At-tabi'u huwal ismul musyariku lima qablahu fi i'rabihi mutlaqan. Baik, perhatikan at-tabi'u. Jadi at-tawabi' tadi ini adalah jamak dari tabi'. Saya ulangi, at-tawabi'u jamak dari tabi'. Tabi' itu sendiri adalah al-ismu, isim yang al-musyariku, yang mengikuti lima qablahu, apa yang sebelumnya. Pada sisi apa dia ikut? Fi i'rabihi. Ini catat ya. Dari sisi i'rabnya mutlaqan, secara mutlak. Baik. Bisa dipahami? Jadi at-tabi adalah isim yang mengikuti apa yang sebelumnya. Dari sisi i'rabnya secara mutlak. Ini mencakup semua tabi. Itu gunanya kita mempelajari tawabi. Oleh karena itu dia ditaruh di akhir. Setelah kita mengetahui marfu'at, mansubat, majrurat, ya, kita dikenalkan dengan tabi'. Karena kenapa? Tabi ini ngikut aja. Ya. Kita tahu ini fa'il marfu, ini mansub sebagai maf'ulun bihi, ini majrur karena ada huruf jar. Ada tabi setelahnya, ya berarti ngikut aja. Sebelumnya marfu, dia marfu. Sebelumnya mansub, dia mansub. Sebelumnya majrur, dia majrur. Bahkan walaupun sebelumnya fi mahal. Ya, sering kita dapat itu. Hada di Rasulullah jilid 1, hada. Ya, dia fi mahalli jarrin, ada huruf jar. Badalnya, tabi'nya setelahnya ikut majrur. Bisa paham ini? Paham ya? Jadi sebelumnya maksudnya sebelumnya fi mahalli raf'in, fi mahalli jarrin, fi mahalli jazmin, fi mahalli nasbin. Ya. Maka tabi'nya ini ikut ke mahal. Ikut ke mahalnya. Nanti kita lihat di contoh. Baca berapa ya ada tabi'? Wa huwa ala arba'atu anwa'in. Ala arba'ati kasrah. Wa huwa ala arba'ati anwa'in. Terus An-na'tu wat tawkidu wal atfu wal badalu. Jadi tabi' ini ada 4 macam. Ada 4 macam. Yaitu na'at, taukid, ataf, dan badal. Ingat apa definisi tabi' tadi? Ini dibaca-baca di layar. Isim yang mengikuti apa yang sebelumnya. Dari sisi i'rab secara mutlak. Ya, bahkan tambahkan catatan situ walaupun yang sebelumnya isim mabni. Tapi kan namanya isim pasti fi mahalli. Maka isim tabi' ini ikut ke mahal dari isim mabni sebelumnya. Ya. Hadzal qalamu maksurun. Al-qalamu apa i'rabnya al-qalamu? Hadzal qalamu maksurun. Apa i'rabnya? Badal kan? Sedangkan hadza isim mabni, tapi dia fi mahalli raf'in mubtada. Maka al-qalamu ikut ke mahalnya hadza. Coba lihat. Ini tabi. Jadi bukan sekedar dia ikuti i'rabnya, tapi bahkan yang mabni pun kan enggak mungkin dia ikut-ikutan mabni, iya. Hadza jelas mabni, tapi al-qalamu mu'rab. Enggak boleh dia ikut juga mabni deh. Iya, karena sebelumnya tidak, tapi dia ikut mahalnya karena dia mu'rab. Wa ilaika al-amthilata. Ilaika itu isim fi'il, artinya khudh. Tulis, ilaika artinya khudh. Ambillah. Ya. Ya, ambillah. Contoh-contoh berikut. Maksudnya perhatikan, lihat contoh-contoh berikut. Isim fi'il, al-amthilata maf'ul bihi. Terus lanjut. An-na'tu al-awwalu. An-na'tu. Yang pertama na'at. Ini sudah lewat barusan di akhir jilid 2. Yaitu pembahasan tentang na'at hakiki. Na'at hakiki ikut kepada sebelumnya, yaitu man'utnya pada berapa sisi? Na'at
ini adalah salah satu dari tabi'. Itu sesuatu yang mengikut sebelumnya dari sisi i'rab secara mutlak. Untuk na'at ini, ya, na'at ada dua, hakiki dan sababi. Asalnya na'at itu dipakai untuk na'at hakiki. Na'at hakiki ikut ke sebelumnya, ke man'utnya pada berapa sisi? Empat. Yang pertama apa? Fi adadihi. Dari sisi adatnya, jumlahnya. Sebelumnya mufrad, dia mufrad. Sebelumnya musanna, dia musanna. Sebelumnya jamak, dia jamak. Yang kedua, fi nau'ihi. Dari sisi jenisnya. Sebelumnya mudzakkar, dia mudzakkar. Sebelumnya muannas, dia muannas. Yang ketiga, fi ta'rifihi wa tankiri. Sebelumnya ma'rifah, dia ma'rifah. Sebelumnya nakirah, dia juga nakirah. Yang terakhir dari sisi fi i'rabihi. Dari sisi i'rabnya. Sebelumnya marfu, dia marfu. Sebelumnya mansub, dia mansub. Sebelumnya majrur, dia majrur. Coba baca contohnya. Al-marfu'u nahwu ahadarat talibul jadidu. Contoh na'at yang marfu. Ahadarat talibul jadidu. Mana na'at? Yang dicetak tebal. Agak hitam dia, ya. Ini. Lebih tebal. Coba lihat di layar. Al-jadidu lebih tebal. Ini na'at. Na'at untuk siapa? At-talibu. Perhatikan 4 sisi tadi. Pasti sesuai. Ya. Karena ini al-jadidu na'at hakiki. Al-jadidu posisinya marfu. Kenapa? At-talibu marfu. At-talibu marfu sebagai fa'il. Terus. Jangan dipencet loh tombolnya. Baca. Baterainya. Ya, lanjut. Al-mansubu nahwu yutlabul mudiru yatlubul mudiru talibal jadida. Baik. Kepala sekolah mencari pelajar yang baru. Al-jadidah sini juga na'at. Cuman di sini dia mansub. Al-jadidah fathah. Kenapa? Karena dia mengikuti at-talibah. At-talibah maf'ulun bihi mansub. Jadi al-jadidah ikut. Yang dia ikuti mansub, dia harus mansub. Terus yang ketiga. Al-majruru nahwu hadza daftarut talibil jadidi. Yang majrur contohnya hadza daftarut talibil jadidi. Al-jadidi na'at untuk at-talibi yang majrur. Karena at-talibi sebagai mudhafun ilaih. Al-jadidi na'at ikut ke at-talibi. Sama-sama majrur. Baik, lanjut. Al-thani at-tawkidu. Al-marfu'u nahwu hadarat tullabu kulluhum. Qala li hadzal mudiru nafsuhu. Baik. Sekarang at-taukid. At-taukid. Taukid itu ada dua. Taukid lafzi dan taukid maknawi. Apa yang diinginkan sini? Taukid apa? Taukid maknawi. Ada lafaz-lafaz tertentu. Kalau lafzi diulangi, ya. Ja'a Muhammadun. Jangan lupa pelajarannya. Ja'a Muhammad. Lafaz yang diulang itu lafzi. Yang dibahas dalam pembahasan taukid adalah taukid maknawi. Jangan meroja kalian barusan selesai tufa. Cep. Perhatikan ya. Jadi hadarat tullabu kulluhum. Kullu ini lafaz taukid. Ya. Bisa dipahami?
Jadi kullu ikut ke at-tullabu. At-tullabu marfu sebagai fa'il. Kullu juga marfu. Ikut ke siapa? At-tullabu. Qala li hadza al-mudiru nafsuhu. Berkata kepadaku siapa? Kepala sekolah, ya dirinya sendiri, ya tentang perkara ini. Jadi nafsu sini, nafs dan lafaz yang menunjukkan taukid. Ya, taukid maknawi sama dengan kullu, nafsu. Baik. Di sini nafsu ikut ke al-mudir. Kenapa? Al-mudir fa'il dari qala, maka dia ikut marfu, sama-sama marfu. Terus al-mansubu nahwu sa'altu at-tullaba kullahum. Sa'altul mudira nafsahu. nafsah. Ini salah cetak ya. Naf fa-nya sukun. Sinnya yang di fathah. Jadi fa-nya sukun, ya bukan fathah ya, sinnya yang di fathah. Jadi sini kulla dan nafsa sebagai taukid. Sebagai taukid. Terus Al-majruru nahwu sallamtu 'ala at-tullabi kullihim. Sallamtu 'ala al-mudiri nafsihi. ya, kulli dan nafsi ini sebagai taukid. Ikut kepada sebelumnya. Yang sebelumnya majrur karena ada huruf jar at-tullabi dan al-mudiri. Yang ketiga siapa yang baca? Ats-tsalitsu al-'atfu. Al-atfu ya sukun ya. Di sini perhatikan ada catatan kaki. Ataf yang diingkas ini adalah ataf nasab. Perhatikan kata penulis. Al-atfu naw'an. Ataf itu ada dua. Ataf nasak dan ataf al-bayan. Atfun nasaki dan atful bayan. Apa yang diingkas ini? Ataf nasak. Atfun nasaki nahwu uhibbullaha wa rasulah. Ada waw. Uhibbullaha wa rasulah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ini ataf nasak yang pakai huruf ataf. Amma atful bayani fa yushbihul badalah. Adapun ataf bayan ini mirip dengan al-badal. Ini sudah sering kita lalui. Guru-guru juga seperti itu. Bisa di i'rab badal, bisa ataf bayan. Bisa dipahami? Bisa ja'a Muhammadun akhuka atau ja'a akhuka Muhammadun. Bisa ataf bayan, bisa badal. Dan ini bukan pembahasan kita, ataf bayan. Yang kita inginkan ataf nasak. Sama tadi, taukid. Taukid apa yang kita inginkan? Lafzi atau maknawi? Maknawi. Ya, bisa dipahami? Baik. Ya, sama juga naat. Ya, naat yang kita bahas asalnya naat hakiki. Walaupun itu fatusannya ada naat sababi. Ada naat sababi. Baik, kembali ke atas, baca. Jadi sekali lagi saya ulangi, ataf yang kita maksud sini adalah ataf nasak, bukan ataf bayan. Bukan ataf bayan. Baca. Al-marfu'u nahwu kharaja Hamidun wa sadiquhu. Sini ada waw ataf, setelahnya ma'atuf. Dia ikut kepada Hamidun sebelumnya yang majrur. Kharaja Hamidun. Hamidun fa'il. Wa sadiquhu sadiqu. Ya, diatafkan ke Hamid. Ikut. Sama-sama marfu. Ya. Jadi ataf nasak ini adalah ataf tabi yang menggunakan apa? Huruf ataf. Huruf ataf banyak sekali. Tumma, ada fa, ada waw. Jadi tabi yang disebutkan setelah adanya huruf ataf. Jadi ada huruf ataf. Nah, setelahnya itu ikut kepada sebelum huruf ataf.
Baik, lanjut. Al-mansubu nahwu talabal mudiru hamidan wa sadiqahu. Apa artinya talabah? Mencari, ya. Talabul ilmi, mencari ilmu, belajar, ya. Baik. Jadi kepala sekolah mencari Hamid dan temannya. Wa sadiqahu, sadiqah mansub karena ikut ke Hamid. Adanya huruf ataf waw. Terus Al-majruru nahwu aina kutubu hamidin wa sadiqihi. wa sadiqihi, sadiqi ini ikut kepada Hamid karena dia ataf, ya, ada huruf ataf waw ataf. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, terakhir. Ar-rabi'u al-badlu Al-badalu. Baik. Lanjut. al-marfu'u nahwu anajaha akhuka Hashimi. Hashim. Terus Anajaha hadha tullabu. talibu mufrad. Anajaha hadha talibu. Bertanya, coba ulang. Anajaha hadha talibu. Anajaha akhuka Hashimun. Hashimun badal dari akhuka. Tadi saya katakan tadi Hashim bisa di i'rab juga apa? Ataf bayan. Anajaha hadza talibu, at-talibu isim yang beralif lam yang terletak setelah isim isyarah. Apa i'rabnya? Badal. Ini pelajaran jilid 1. Paham ini? Ada isim yang beralif lam terletak setelah isim isyarah. Maka dia badal. Ini ditegaskan oleh penulis di sini. Lanjut. Al-mansubu nahwu a'rifu akhaka Hashiman. A'rifu hadha taliba. Ya, Hashiman dan at-taliba badal. Terakhir. Al-majruru nahwu aina ghurfatu akhika Hashimin. Bertanya. Aina ghurfatu akhika Hashimin. Aina ghurfatu hadha talibi. Hashimin dan at-talibi badal. Ya. Selesai pembahasan tentang isim. Jadi isim asalnya mu'rab. Ya. Kemudian diperkecualikan beberapa yang mabni. Bisa dipahami? Kemudian disebutkan juga marfu'at, mansubat, majrurat. Tempat posisi di mana isim itu rafa, nasab dan jar. Sekarang masuk pembahasan tentang fi'il. Ya, fi'il yang dibahas adalah fi'il yang berkenaan atau pembagian fi'il yang berkenaan dengan waktu. Itu fi'il madhi, mudhari dan amar. Ayo baca. Ba fil af'ali. Ya, pembahasan tentang fi'il. Isim sudah selesai. Sekarang fi'il. Ayo baca. Al-mu'rabu wal mabniyu minal af'ali. Yang mu'rab dan yang mabni dari fi'il. Maksudnya apa? Fi'il itu terbagi dua. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Coba lihat kesimpulannya, rumusnya. Al-fi'lul madi wa fi'lul amri mabniyani. Semua? Fi'il madhi seluruhnya dan fi'il amr seluruhnya mabni. Keduanya mabni. Fi'il madhi dan fi'il amr keduanya mabni. Semua fi'il madhi dan fi'il amr. Dan mabninya la mahalla lahu min al-i'rab. Tidak ada tempat untuk dirinya dalam i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Coba lihat. Ini sama kesimpulan di mana? Di Tuhfatus Saniyah. Baik.
Terus wa wal fi'lul mudhari'u mu'rabun ila sudah. Titik dulu. Ulang. wal fi'lul mudhari'u mu'rabun. Kalau fi'il madhi dan fi'il amr mabni, ya, seluruhnya tanpa terkecuali. Adapun fi'il amr, fi'il mudhari mu'rab. Asalnya fi'il mudhari mu'rab. Ya, kebanyakannya. Kecuali apa? Baca. Ayo. Illa idza tasalat bihi nunun niswati fayakunu mabniyan. Di sini diperkecualikan satu saja. Illa idza tasalat bihi nunun niswati. Kecuali jika dia bersambung dengan nun niswah. Saya ulangi, rumusnya fi'il mudhari semuanya mu'rab, marfu, mansub dan majzum. Kecuali jika dia bersambung dengan nun niswah pada hunna dan antunna. Maka apa? Kata beliau, fayakunu mabniyan. Pada kondisi ini dia mabni. Tapi coba lihat ada catatan kaki di bawah. Kita baca. Wa kadzalika, dan demikian pula yubnal mudhari'u, fi'il mudhari' juga mabni idza basyarathu nunut taukid. Ketika ada nun taukid yang bersambung dengan dirinya secara langsung. Ini detail ya, bahasa penulis basyarathu, betul-betul bersentuhan. Ya, betul-betul bersentuhan langsung nun taukidnya dengan fi'ilnya, tidak ada perantara. Karena kalau ada perantara, ada pembahasan. Ya, dia tidak dikatakan mabni, mu'rab. Ya, dikatakan mu'rab. Ingat, saya ulangi. Beliau di sini di atas menyebutkan pengecualian satu saja, itu nun niswah. Tapi dalam catatan kaki ditambah satu lagi. Ya, fi'il mudhari' mabni ketika bersambung dengan nun taukid mubasyaratan. Basyaratu maksudnya mubasyaratan. Bersambung langsung tanpa perantara dengan nun taukid. Contoh nahwu la ashrabanna, la nashrabanna, la tashrabanna, la yashrabanna. Ini contoh-contoh ini yang empat ini semuanya nun taukid bersambung langsung dengan fi'il mudhari. Berbeda kalau ada alif isnain, waw jamaah, ya muannatsatil mukhatabah. Ini nanti antum akan dapati di pelajaran nahwu bahwasanya dia tidak mabni. Ya, dia tidak mabni. Nanti ya, belum sekarang. Ini detailkan saja bahasanya. Basyaratu ini detail sekali. Ya, nun taukid itu dipersyaratkan boleh fi'il mudhari' mabni dengan nun taukid kalau nun taukid betul-betul menempel, bersambung langsung. Tidak ada perantara biar satu huruf. Biar satu huruf. Dan ini di contoh 4 contoh ini terpenuhi syarat tersebut. Bisa ya? Jadi yang kita hafal di Tuhfah ditambah sedikit bahwasanya nun taukid bisa menjadi sebab fi'il mudhari' mabni kalau dia bersambung langsung tanpa ada perantara satupun. Bisa paham? Jadi kesimpulannya fi'il mudhari' mu'rab ya, ini asalnya. Diperkecualikan dua, yaitu yang pertama fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah, yang kedua yang bersambung dengan nun taukid mubasyaratan. Bisa? Contoh fi'il mudhari' yang mu'rab, baca. Siapa yang baca? Ayo dekat-dekat, berdekatan supaya tidak lama. Ayo sedikit lagi, coba baca. Afhamu hadza darsa marfu'un. Mana fi'il mudhari'nya? Afhamu. Enaknya kalau fi'il mudhari' tidak ada marfu'at, mansubat, majzumat, tidak ada. Yang ada nawasib dan jawazim. Kenapa? Kenapa Ustaz tidak ada parafa? Yang ada penasab dan penjazam saja. Kenapa? Iya, asalnya mu'rab. Marfu, mansub, majzum. Kenapa tidak ada marfu'atnya, mansubatnya dan majzumatnya? Kan kalau isim apa? Marfu'at, mansubat, majrurat. Ini kenapa tidak ada asna?
Karena rumusnya tidak ada penasab, tidak ada penjazam, dia marfu. Ada penasab dia masuk, ada penjazam dia majzum. Tidak ada posisi-posisi. Paham ini? Semua bergantung dengan alat, nawasib dan jawazim. Berbeda? Isim posisi. Tidak ada alatnya. Memang kedudukan tempat dia, posisi. Letaknya di mana? Tidak ada alatnya. Kalau huruf jar kan enak, ada huruf jar ya majrur kan? Coba mubtada. Ada hurufnya mubtada? Tidak ada. Mansub maf'ul bihi ada? Tidak ada. Dia oleh karena itu bahasanya beda. Al-marfu'at, al-mansubat dan al-majrurat kita terjemahkan apa kemarin? Tempat posisi kedudukan di mana isim itu marfu, mansub atau majrur. Adapun fi'il mudhari mudah. Iya. Yang ada penasab dan penjazam. Kenapa? Kalau tidak ada penasab penjazam marfu, ada penasab mansub, ada penjazam majzum. Afhamu di sini ada penasab, ada penjazam, berarti marfu. Ayo lanjut. Uridu an afhama hadzal darsa. Mansubun. Mana fi'il mudhari mansub? Afhama. Kenapa mansub? Ada penasab. Enak kan? Tadi tidak ada penasab, tidak ada penjazam, marfu. Ada penasab, mansub. Sekarang yang ketiga. Lam afham hadzal darsa. Majzumun. Mana fi'il mudhari majzum? Afham. Sukun. Kenapa majzum? Ada lam penjazam. Ayo. Mudah. Beda ya isim dengan fi'il mudhari. Isim dan fi'il mudhari semua rumusnya ya, rumus asalnya sama. Itu apa? Asalnya mu'rab. Kemudian diperkecualikan sedikit yang mabani. Ini isim dan fi'il mudhari. Paham ya? Kalau fi'il mudhari nanti tidak ada penasab, tidak ada penjazam, marfu. Ada penasab, mansub. Ada penjazam, majzum. Lanjut. Alamatul i'rabil. Panjang-panjang Alamatul i'rabil asliyatu wal far'iyatu. Alamat-alamat i'rab pada fi'il mudhari yang pokok dan yang cabang. Asliyah yang pokok, far'iyah yang cabang. Terus baca. Alamatul i'rabi fil mudhari salasun wahia Baca. ad-dhammatu. Ayo semua alamatul. Alamat-alamat i'rab ya yang asliyah pada fi'il mudhari ada tiga. Ini alamat-alamat pokok. Ya. Alamatul i'rab al-asliyah fil mudhari. Alamat-alamat i'rab yang pokok pada fi'il mudhari ada tiga. Apa itu? Ad-dhammatu. Langsung sambung. Wa hiya alamatur raf'i. Yang pertama adalah dhammah dan ini adalah alamat asal untuk rafa. Ya. Berarti kapan dia marfu bukan dengan dhammah berarti alamat cabang karena dhammah ini alamat pokok, alamat asal pada rafa. Terus Al-fathatu wa hiya alamatun nasbi. yang kedua fathah dan ini alamat pokok pada nasab. Ya, alamat pokok pada nasab adalah fathah. Terus As-sukunu wa hiya alamatul jazmi. yang ketiga as-sukun dan ini alamat pokok untuk jazm. Oleh karena itu apa beliau bilang setelahnya? Wa hunaka alamatun ukhra far'iyatun. Dan di sana ada alamat-alamat yang lainnya yang far'iyah. Berarti tadi yang tiga ini apa? Pokok asliyah. Ini nih. Walaupun boleh tidak sebut ya. Jadi tiga yang tadi, dhammah, fathah, sukun, ini ada alamat pokok. Di sana kata Syekh ada alamat-alamat yang lain yang far'iyah. Apa itu? Wa hiya fil anwa'il atiyati minal fi'li. Yaitu pada jenis-jenis berikut dari
Fi'il. Fi'il apa yang dimaksud ini? Al-af'alu Fi'il apa yang dimaksud di sini? Fi'il mudhari. Ingat ya, yang mu'rab, yang bisa marfu, mansub dan menjazum dari fi'il yang 3 hanya satu, yaitu apa? Fi'il mudhari. Itu pun kalau tidak ada nun nisa dan nun taukid yang mubasyar. Adapun fi'il madhi, fi'il amr semuanya mabani, la mahalla lahu min al-i'rab. Yang pertama yang diperkecualikan yang merupakan amal cabang. al-awwal al-af'alul khamsatu. Al-af'alul khamsah. Antum. Apa itu af'alul khamsah? Apa? Alif dan nun. Alif dan nun. Isim musanna, alif dan nun. Fi'il mudhari yang bersama dengan alif apa namanya itu? Alif isnain. Wow. Jangan, tidak ada waw dan nun. Siapa ajaran antum begitu? Ada definisi di Tuhfah begitu? Di Miftah ada? Azlan. Senior. Ada alif dan nun, waw dan nun. Itu orang ingat itu isim. Ya, musanna aja, mudzakkar salim. Apalagi ya dan nun, sudah. Fi'il mudhari yang bersambung dengan alif isnain, waw jamaah dan ya muannatsatul mukhatab. Jangan sebut nunnya. Ya. Karena kalau sudah dibilang begini pasti ada nunnya ketika marfu. Ayo semua. Af'alul khamsah, semua sama-sama. Fi'il semua. Ya, fi'il mudhari yang bersambung dengan alif itsnain, waw jamaah dan ya muannatsatul mukhatabah. Santri-santri yang pernah saya ajar itu ketika menjawab pertanyaan ini, apa itu af'alul khamsah? Satu yang sering dia lupa. Apa itu, Umar? Apa itu yang sering dia lupa? Fi'il mudhari'nya. Kenapa? Kenapa Ustaz? Karena fi'il madhi juga ada alif itsnain, ada waw jamaah. Apalagi fi'il amr, tallu-talluna ini yang asing. Ada alif itsnain, waw jamaah dan ya muannatsul mukhatabah. Apakah kita katakan fi'il amr af'alul khamsah? Tidak akan mungkin, mustahil. Paham ini? Walaupun asalnya dari situ diambil, tapi definisi ini tidak akan cocok tanpa kita sebutkan fi'il mudhari. Jangan langsung, Ustaz, af'alul khamsah fi'il. Saking semangatnya ya. Fi'il yang bersama alif isnain. Mana fi'il apa? Fi'il dari 3. Fi'il madhi juga bisa alif isnain. Mudhari, amr, semua bisa. Apa yang dimaksud? Fi'il mudhari. Ya. Jadi jangan lupa ya. Reading? Ya. Ayo baca. Alamatur raf'i fiha subutun nuni. Alamat rafa' pada af'alul khamsah ini apa? Subutun nun, adanya nun. Jadi kalau kita dapat af'alul khamsah ada nunnya, pasti dia marfu. Pasti dia kosong dari penasab dan penjazm. Pasti itu. Tidak percaya, buktikan. Saya ulangi, kalau antum dapat af'alul khamsah ada nunnya, berarti dia marfu. Bisa dipahami? Terus. Alamatun nasbi wal jazmi hadfun nuni. Dan alamat nasab dan jazamnya itu dengan hadfun nun, penghilangan nun. Jadi kalau ada af'alul khamsah hilang nunnya di belakang, di akhir, maka dua kemungkinan. Dia bisa masuk, bisa majazum. Sisa dilihat apa yang masuk ke fi'il tersebut. Kalau penasab ya masuk, penjazam ya majazum. Baca. Nahu aturiduna an tadhhabu. Ada berapa sini? Af'alul khamsah? 2. Yang pertama, turiduna. Turiduna marfu' masuk penjazum. Kenapa? Ditajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Tadhhabu masuk kenapa? Mansubun bi'an karena ada penasab. Wa alamat nasbihi hadfun nuni. Alif fariqah.
Ayo, ayo. Ayo lanjut. Alam tadhhabi ilal madrasati ya Maryamu? Mana fi'il, mana afal khamsah sini? Tadhhabi. Tadhhabi posisinya apa? Majazum. Kenapa? Ada penjazam lam. Majazum dengan hadfun nun. Terus. Al-fi'lun nakisu. Asani yang kedua yang merupakan alamat far'i, alamat i'rabnya adalah fi'il nakis. Apa ini fi'il nakis? Fi'il yang lam fi'ilnya merupakan huruf illah. Patokannya di mana? Di fi'il madinya. Ya. Paham ini? Masya, da'a, nasiya. Akhirnya huruf illah. Alif, waw atau ya. Ini. Saya ulangi, fi'il nakis adalah fi'il yang lam fi'ilnya adalah huruf illah. Fa, ain, lam. Lam fi'ilnya huruf illah. Ini namanya fi'il nakis. Fi'il nakis ketika dijadikan fi'il mudhari pasti akhirnya huruf illah juga. Iya. Masya, yamshi, da'a, yada'u, nasiya, yansa. Akhirnya semua huruf illah. Akhirnya alif atau waw, sukun atau ya sukun. Bagaimana dia ini? I'rabnya baca. Alamatul jazmi fihi hadfu akhirih. Alamat jazam pada fi'il nakis yang fi'il mudhari'nya ini, fi'il mudhari' nakis ini adalah hadfu akhirih. Alamat jazamnya dengan dibuangnya huruf terakhirnya. Alifnya atau wawunya atau ya sukunnya, waw sukunnya atau ya sukunnya. Sekarang pertanyaan, Ustaz, kenapa dia tidak singgung alamat rafa dan alamat nasab? Deden, kenapa? Dia cuma bilang alamat jazam. Ya, kenapa tidak disebutkan rafa dan nasab? Muncul juga. Sebutun nun. Kenapa tidak disebutkan muncul juga? Safran. Nih. Apa? Sudah apa? Nih, mana Ahmad? Ahmad. Kenapa, Ahmad? Baru bangun Ahmad. Khair. Kenapa di sini cuma disebutkan alamat jazam? Ya. Tadi kan ya, alamat rafa juga. Sebut tunun kelihatan atau tidak? Kelihatan tuh disebutkan. Kenapa di sini tidak? Fi'il nakis. Wah, ini biar alamat nasabnya hadfu harfil illah. Wah, siapa yang ngajar itu? Hakiki. Lihat judulnya di sini. Hunaka alamatun ukhra far'iyatun. Marfu dan masuknya asli tapi qaddar. Jadi tidak perlu diungkap di sini. Ya, lihat judul di atas, coba lihat. Ini yang dirinci ini adalah alamat-alamat far'iyah. Ya, kalau alamat asal jangan disinggung, tidak usah disinggung. Itu kode bahwasanya ini fi'il nakis, marfu dan masuknya kembali ke atas ini. Paham ini? Nanti dia keluar pada alamat jazam. Mestinya sukun, dia bukan, tapi hasfu akhirih. Paham, Deden? Barakallahu fikum ya. Baik. Ayo, contoh. Nahu lam yasmi. Tuh, tak balik nih. Apa ini bacanya, Mer? Lam yamshi. Ayo semua. Terus. Lam yada'u. Terus. Lam yansa. Semuanya ini majazum dengan hadfu akhirih. Lam yamshi, majazum dengan apa? Ya, saya kasih tahu nah. Kasih rumus.
Kalau antum dapat fi'il begini, fi'il nakis sudah menjazum, gampang sekali. Lihat saja harokat yang terakhir. Contoh ini, lam yamshi. Apa harokat akhirnya ini? Kasrah. Kalau yang tersisa kasrah berarti ini tanda kode bahwasanya ada ya sukun yang dihapus. Dhammah ini lam yad'u, tanda bahwasanya ada waw sukun yang dihapus. Fathah ini tanda bahwasanya ada alif yang dihapus. Maksudnya apa? Lam yamshi, apa alamat jazamnya? Hasful ya. Lam yad'u, hasful waw. Lam yansa, hasful alif. Semua dikumpulkan dalam kata hasfu akhirih. Dibuang akhirnya, itu dibuang huruf illahnya. Jadi ada yang dibuang alifnya, wawunya, ada ya-nya. Baik. Sudah? Kalau kita dulu di pelajaran Ustaz Hidir itu wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Kasrah sebelumnya dalil bahwasanya ada ya yang dihapus. Ya, wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Dhamma yang tersisa itu bukti ada waw sukun yang dibuang. Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Fathah yang ada sebelum alif itu bukti bahwasanya ada itu alif tadi sebelumnya. Cuma karena majazum dibuang. Terakhir. Ayo, kesimpulan. Coba lihat, baca. Al-i'rabut takdiriyu. Sekarang masuk i'rab takdiri, i'rab yang tersembunyi. Ya, ini lebih ringkas dibanding di pembahasan isim. Kalau isim ada 3, maksur, mangkus, dan al-ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. 3. Kali ini 1 saja. Satu kelompok itu pada fi'il nakis. Tuqaddaru. Baca. Alamatul raf'i fil fi'lin naqis. Tuqaddaru ini. Ada. Tuqaddaru. So, maksudnya kalimatnya ini. Ini disambung nanti dengan ini. Ini nanti naibul fa'il. Tuqaddaru alamatul raf'i. Paham ini? Itu dikasih 2 daripada diulang terus 3 kali. Paham ya? Tuqaddaru al-awwalu alamatul raf'i, begitu bacanya. Coba ulang. Tuqaddaru. Tuqaddaru al-awwalu alamatul raf'i fil fi'lin naqisi. Nahwu yamshi, yad'u, yansa. Ditakdirkan alias muqaddarah yang pertama. Alamat rafa pada fi'il nakis semuanya. Paham ini? Semua alamat rafa pada fi'il nakis itu muqaddarah. Alias apa? Dhammah muqaddarah. Semua fi'il nakis. Mau akhirnya ya, mau akhirnya waw atau alif. Mutlak. Semuanya ketika fi'il nakis mudhari ini marfu, pasti alamat rafanya apa? Dhammah muqaddarah. Itu maksudnya ini, nomor 1 ini. Paham ya? Bisa paham ini? Dhammah muqaddar. Karena kenapa alamat rafa pada fi'il nakis kembali ke alamat asal, tapi dia muqaddar. Yang kedua. Alamatun الثاني علامة النسب في الفعل الناقص المفتوح العين. نحو لن أنسى. Yang kedua, yang muqaddara adalah alamat nasab pada fi'il nakis yang di fathah ainnya. Saya ulangi. Yang kedua yang muqaddara adalah alamat nasab pada fi'il nakis yang di fathah ainnya. Alias apa? Fi'il mudhari mu'tal alif. Pada kondisi nasab hanya dia yang muqaddarah. Temannya yang mu'tal waw, mu'tal ya, zahirah. Ya. Lan yad'uwa, lan yamshiya. Ya, zahirah. Yang muqaddarah ini yansa, lan yansa. Paham ini? Ini fathah ya, lam ansa. Paham ini? Saya ulangi. Muqaddarah yang kedua adalah alamat nasab. Tapi tidak mutlak, tidak semua fi'il mudhari nakis itu muqaddarah alamat nasabnya. Siapa yang muqaddarah? Fi'il mudhari nakis yang maftuh al-ain, yang di fathah ain fi'ilnya. Mana yang fi'ilnya? Sin. Ya.
Bisa paham ini? Bisa? Baik. Terakhir. الثالث علامة الجزم في الفعل المضاعف. Nah, ini yang baru kita dapat. Muqaddarah yang ketiga adalah alamat jazam pada fi'il mudha'af. Ain dan fi'ilnya satu huruf ditasydid. Contoh? نحو لم أحج. Terus? فعلامة جزمه سكون مقدر. Contohnya lam ahujja. Alamat jazmnya apa? Sukunun muqaddarun. Bukan fathah. Yang antum lihat. Jadi lam ahujja situ bukan fi'il mudhari' mansub tapi majzum. Mana alamat jazmnya? Sukunun muqaddarun. Bisa paham ini? Ya. Selesai ya? Jadi sampai sini selesai muqaddimah. Ya, pendahuluan dari penulis. Ini isyarat bahwasanya di jilid 3 ini penuh dengan perkara-perkara seperti ini. Walaupun sebelumnya jilid 1, jilid 2 ada yang seperti ini kita bahas, tapi belum terlalu intens. Di sini jilid 3 kode. Coba lihat muqaddimahnya, dia kasih kita rangkuman ya, pembahasan i'rab dalam isim dan fi'il. Ya. Paham? Lengkap. Huruf mami yang belum disebutkan. Huruf mudah semuanya mabni la mahalla lahu minal i'rab. Sama dengan fi'il madhi dan fi'il amr. Insyaallah di pertemuan besok Ahad kita masuk di pelajaran yang kedua, ad-darsus tsani. Atau sebelumnya tamarin kita nanti kerja besok. Insyaallah hari Ahad. Sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.